Di sebuah kampung kecil yang tenang, berdirilah rumah-rumah sederhana yang dipenuhi kasih dan kehangatan. Di sanalah tinggal sebuah keluarga yang hidup dalam keterbatasan, namun kaya akan cinta. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Di sebuah rumah kayu sederhana, suara ayam berkotek dan daun-daun bergoyang ditiup angin. Di sudut ruangan, sang ayah sibuk memilah tumpukan koran bekas dan kaleng yang akan ia jual ke pengepul. Tak ada keluhan, hanya keheningan yang penuh makna dan kesabaran. Anak-anak di mana? Di dalam, Pak. Baru habis makan, katanya mau istirahat. Tolong panggilin mereka. Aku mau bicara. Baik, Pak. Nak Tasya, anak Burga, sini sebentar, Nak, di ruang tamu. Ibu tunggu ya. Tak lama kemudian, dua anak keluar dari kamar. Tasya datang lebih dulu, senyum lembut masih menghias wajahnya. Di belakangnya, Burga berjalan malas, wajahnya tanpa kenyang. Iya, iya. Nah, ada apa, Bu, Pak? Nah, kita mau bicara tentang keluarga kita, tentang hidup kalian ke depannya. Iya, Nak. Ibu sama Bapak udah semakin tua. Ibu sama Bapak pengen lihat kalian di rumah, hidup rukun dan saling membantu. Nah, kita sudah punya apa-apa selain tenaga ini, tetapi kami sudah berikan kepada kalian semua cinta, kasih, dan doa. Ya elah, Bapak. Hari-hari ceramah lagi. Aku juga punya urusan sendiri. Sampai tahu nggak sih hari-hari jangan sama Bapak terus. Ih, Kak Bunda, duduk dulu dong. Dengar Bapak sama Ibu ngomong dulu. Duduk. Kak Bunda, Bapak sama Ibu tidak butuh apa-apa dari kita, Kak. Cuma butuh rasa perhatian dan rasa hormat dari kita. Apa salahnya dengar dulu, Kak? Gak mau, dengar aja sendiri. Kebiasaan kali Kakak ini. Ayo, Kak. Nak, kamu tahu nggak betapa susahnya ibu melahirkanmu? Kamu tahu, ibu gendong kamu sambil jualan sayur. Bapakmu cari koran bekas, jual koran. Mengapa semuanya kamu anggap tidak penting, Nak? Sudahlah Bu, Pak, maafin kami ya. Mungkin saat ini kami belum bisa menjadi anak yang baik untuk Bapak dan Ibu. Tapi kedepannya kami akan berusaha untuk menjadi anak yang baik dan dibanggakan oleh Bapak dan Ibu. Ya, Nak, ibu percaya sama kamu, Nak. Nah, hidup ini bukan tentang soal keluarga, tetapi tentang siapa yang membahagiakan orang tuanya. Ibu, Bapak, Kak Bunda, malam ini kita istirahat dulu ya. Lagi pula besok Bapak sama Ibu harus jualan. Ibu pasti butuh istirahat. Ayo kita istirahat malam ini. Ya, Nak. Baik, nah. Pagi datang perlahan. Rumah kecil itu kembali hidup. Ibu memanggul keranjang sayur, ayah menenteng karung berisi koran dan kaleng. Mereka bersiap ke pasar, menempuh jalan setapak seperti biasa, berdua penuh semangat.
Tak lama setelah kepergian mereka, rumah kembali sunyi, tapi kesibukan dimulai. Bukan oleh semua, hanya oleh satu anak yang masih tahu arti tanggung jawab. Udah punya tebal banget nih. Tasya, bersih-bersih ya. Ya kak, bantuinnya biar cepat selesai. Apa? Bantuin? Kan kamu yang paling rajin di sini, kerjain aja sendiri. Ini kan rumah kita juga kak. Apa salahnya kakak bantu dulu biar cepat selesai? Buktinya rumah ini masih berdiri juga kan? Nggak runtuh kan? Ya udah, kerjain aja sendiri. Menjelang siang, Burga mulai terlihat gelisah. Ia mondar-mandir di depan rumah. Wajahnya cemas dan kesal. Ia menunggu kepulangan orang tuanya bukan karena rindu, tapi karena ingin segera pergi. Tasya, gimana kamu sama ibu? Belum pulang kak. Ya ampun, udah jam segini nggak pulang-pulang. Mereka nggak tahu apa? Aku tuh ketua mereka. Duh, pasti teman-teman aku udah pada nunggu di sana. Ih, duh, banget. Palingan tetap belum pulang. Ya, wah, Tak lama, suara langkah terdengar dari luar. 2 orang remaja mendekati rumah. Mereka adalah teman-teman Burga, Narjo dan Oris. 2 sosok yang dikenal suka bersenang-senang tanpa peduli waktu. Buka. kalian, gimana? Akhirnya mau juga si anak ini. Ya, buka sekarang sering cari. Ada lagi bokeh. Sembarangan kamu, kalau soal uang gampang. Udah kalau gitu nanti sore kita yuk. Mana? Biasa, nongkrong di taman. Di taman mana, Narjo? Di sana ada taman, di sana ada taman, di sana juga ada taman. Yang jelas dong. Itu loh yang di depan. Oh, ini mah biasa. Oke. Awas kan terada. Nggak mungkin gak datang, kan udah janjian. Oke. Sampai jumpa nanti sore ya. Oke, dadah, hati-hati ya. Oke. Kak Burga, kalau nggak punya uang, bisa jadi seperti itu sama teman-temannya kak. Gak punya uang. Terus selama ini bapak dari pagi sampai malam sama ibu jualan koran, jualan sayur untuk apa? Kalau uangnya mau untuk aku. Kakak mikir itu untuk kakak sendiri. Mikir dong kak, kebutuhan pribadi pokok kita untuk makan, minum, listrik. Terus aku peduli? Enggak. Kak, jangan pikir gengsi kakak sendiri dong. Mikir orang tua kita ya. Sekarang kamu pergi, jangan sibuk urusan orang. Sibuk aja. Di sisi lain, setiap langkah ibu bukan sekedar perjalanan dari rumah ke rumah, tapi perjuangan melawan letih dan usia. Hari ini, seperti hari-hari sebelumnya, ia menjajakan bayam dan kangkung dari kebun kecil di belakang rumah. Bu, sini bentar, Bu. Ibu, sini bentar. Apa ada jangan cari ibu? Di mana?
Di tempat lain, Bapak berjalan di jalanan kota, memikul beban yang tak hanya ada di bahunya, tapi di hatinya. Setiap langkah adalah perjuangan untuk keluarga. Sore itu lelah dibawa pulang, tapi di rumah tak semua menunggu. Saya punya kesulitan nih kerjain soal nomor 2. Tolong bantuinnya, Kak. Enggak, kerjain sendiri. Tolong lah, Kak. Kan Kakak lagi kuliah sekarang, pastinya tahu nih jawabannya. Sekarang aku tanya ya, sekolah sekarang siapa? Kamu atau aku? Ya udah kerjain sendiri, jangan nyusahin orang.
mengerjakan koran seperti biasa. Tapi kali ini langkahnya lambat dan berat. Wajahnya sayu, pikirannya berkecamuk. Di antara teriakan penjual dan debu kendaraan, hatinya bertanya-tanya, mengapa anak sendiri bisa begitu tega? Mengapa ada anak yang tumbuh menjadi durhaka, padahal orang tuanya rela berkorban seumur hidup? Di tengah keramaian kota, ia melangkah seorang diri, membawa koran di tangan dan luka di hatinya. Anakku, kenapa kamu berubah begitu jauh? Apa aku salah mendidikmu? Apa kasih yang kuberikan tidak cukup bagimu? Baiklah, kalau memang saya tidak berguna bagimu, Tuhan, ambillah aku perlahan. Kini berakhirlah perjuangan sang ayah. Ia meninggal di tengah jalan sambil menjajakan koran demi keluarga yang ia cintai. Tak ada istri, tak ada anak di sisinya saat napas terakhir terlepas. Beberapa saat kemudian, datanglah sang istri dan anak yang setia. Terlambat, hanya bisa menangis di samping jasad yang terbujur kaku. Di bawah langit yang cerah tapi dingin, seorang bapak menghembuskan napas terakhir. Bukan karena umur yang renta, bukan karena kelelahan semata, tapi karena hatinya patah oleh anak yang dulu ia sayangi sepenuh jiwa. Dan hari itu penyesalan pun datang, tapi seperti kematian, ia selalu datang terlambat. Sore itu, Burga kembali duduk bersama dua sahabatnya, Oris dan Narjo, teman yang sering diajaknya untuk lari dari kenyataan rumah. Hari ini pun begitu, niatnya hanya satu, mencari kesenangan. Namun, yang menanti di ujung langkahnya bukanlah tawa, melainkan luka. Mana nih janjimu? Kemarin kan udah traktir kita makan. Aman, soal uang mah gampang.
kamu itu gak cukup. Ih, Kita kasih tahu yang terbaik Aisyah. kalian terlalu banyak bacot. Mending sekarang kita ke rumah aku, kita minta uangnya. Ayo, sekarang. Ayo cepat ke sana. Cepet. Langkah mereka pun beriringan menuju rumah. Burga masih angkuh, Narjo diam penuh tanya. Oris hanya mengikuti. Ibu, aku pulang. Bu, aku lapar. Ada uang nggak? Ada apa nih? Bapak sudah pergi, Kak. Maksudnya? Tadi saya sudah ketemu Bapak di jalan. Dan Bapak sudah pergi, Kak. Bapak sudah pulang, Kak. Mama! Papa, aku belum sempat minta maaf sama Mama. Aku belum bilang terima kasih sama Mama. Mama! Bangun, Papa! Ibu! Papa, Ibu! Ibu, aku minta maaf. Mama! Ibu, Tasya, aku minta maaf. Kamu kan gak pernah tahu. Yang walaupun kamu gak jalan sama Bapak. Setiap hari Bapak selalu mencari kakak dan makan dulu. Dan Bapak dia tidak banget. Nasinya dia disusahin itu kakak. Suaranya harus laku semua. Nanti tiga bulan ambil uang. Itu kata-kata terakhir Bapak udah. Ibu, Tasya, aku janji. Aku minta maaf hari ini. Aku janji aku gak mau jadi anak yang nakal lagi. Aku janji aku akan jadi anak yang kalian banggakan demi Bapak. Kamu kan sudah. Sekarang saya hanya membutuhkan jangan sampai ketinggalan ibu yang diam, Kak. Saya nggak mau kehilangan ibu lagi, Kak. Aku minta maaf. Ibu mau maafin aku kan, Bu? Tasya mau maafin aku kan? Yang membuat kita kehilangan bukan hanya sehat, tetapi kehilangan orang tua yang dulu pernah bekerja keras untuk menghidupi anak-anak dan istri. Dan sore itu Burga benar-benar pulang. Bukan hanya ke rumah, tapi ke dalam hatinya. Sadar bahwa cinta yang ia buang adalah cinta yang tak pernah padam. Ayah memang telah pergi, tapi kasih ibu memang tak terhingga. Ia tak memilih waktu, tak menunggu balasan. Ia hanya memberi hingga akhir hayat. Dan disitulah kisah ini berakhir. Dengan kehilangan, tapi juga kesadaran. Dengan air mata, pelukan, dan juga cinta yang tak pernah padam.